Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya. Kali ini kita akan membahas materi lesson 7 strip 1, yaitu mengenai membuat kelas. Tujuan dari mempelajari materi ini yaitu yang pertama membuat sebuah kelas uji coba atau kelas utama dari Java, kemudian membuat kelas Java dalam NetBeans menggunakan ketentuan dalam metode atau kondisi dalam metode, dan yang terakhir menerjemahkan spesifikasi atau keterangan ke dalam field dan behavior atau perilaku. Kita mulai dari yang pertama, yaitu konsep berorientasi objek itu sendiri ya. Jadi kita telah bereksperimen dengan pernyataan atau statement kondisional dan statement loop atau perulangan yang bersyarat. Ya. Sekarang adalah saat yang tepat untuk meninjau konsep pemrograman berorientasi objek dan manfaatnya. Sisa bagian dari ini akan menguraikan pemrograman berorientasi objek dalam detail yang lebih lengkap. Di latihan pertama, mainkan basic puzzle 6 dan 7. Sasaran Anda yaitu mendesain solusi yang membelokkan bola ke duk. Pertimbangkan yang hal-hal berikut ini. Apa yang terjadi jika Anda menempatkan icon pada roda biru? Uraian singkat dari Java Puzzle Ball yang ada di dalam Oracle Academy itu. Apa yang terjadi jika Anda menempatkan icon di dalam roda biru? Dinding muncul di setiap instan objek bumper biru. Dinding memberi perilaku bumper yang mengenai dan berinteraksi dengan bola. Semua instan bumper biru memiliki perilaku yang sama. Seperti ini ya. Ini adalah sebuah instan. Ya, instan ya. Menguraikan bumper biru itu sendiri, propertinya bumper biru itu adalah warna, color, shape, bentuk itu ya. Kemudian posisi X juga ada dua. Ya, ini adalah fieldnya atau propertinya. Kemudian perilakunya atau behaviornya di sini membuat suara ping, berkedip atau flash, kemudian membelokkan bola atau hancur gitu ya, get destroyed atau hancur. Ini perilaku atau yang dikenal dengan sebutan metode atau metode. Di logika bersyarat dan loop dalam kelas, kondisional dan loop dapat memainkan peranan penting dalam metode yang Anda tuliskan untuk sebuah kelas. Metode utamanya adalah tempat yang mudah untuk bereksperimen dan mempelajari logika dan loop bersyarat. Tetapi ingat, metode utama dimasukkan untuk menjadi pendorong kelas. Seluruh program Anda tidak boleh ditulis dalam metode utama. Bagaimana jika bola bertabrakan dengan bumper? Ini adalah metode yang dengan logika seperti berikut ini yang akan dipanggil. Ya. Public flight on collision with ball. Ini adalah tipenya. Kemudian ini adalah nanti variabel yang dilewatkan atau instan yang dilewatkan di metode ini ya. Metodenya namanya on collision with ball. Jadi jika ada tumbukan atau tabrakan dengan bola. Ini jika bolanya itu berbentuk blade ini ya, itu true, maka hancur, nanti akan hancur itu ya bolanya itu ya. Tapi jika tidak, nanti akan membelokkan bola ya. Di bolanya tidak berupa bentuknya blade, tidak ada pisau-pisaunya ini, nanti akan membelokkan bola. Sekarang kita masuk ke pemrograman berorientasi objek, mulai dari membuat pemodelan rekening tabungan. Anda dapat membuat model rekening tabungan seperti ini. Public class, nama kelasnya savings account. Kemudian ini kelas utamanya, isinya apa? Yaitu isinya saldonya 1000. Kemudian nama Damien. Jadi ini awalnya ya. Kemudian ada dua rekening juga, in balance 1 1000, name 1 Damien, balance 2 2000, bill ya. Ini bisa dengan copy paste dan rename ya. Bagaimana kalau misalnya rekeningnya ada 1000
Ya, apakah seperti ini balance 1, balance 2, 3, 4 sampai balance 1000 atau saldo yang ke 1000, nama juga yang ke 1000? Ya, tidak demikian ya. Tidak demikian ya. Apakah kita akan mengcopy paste banyak 1000 kali? Kemudian juga bagaimana cara menambahkan parameter untuk setiap rekening? Ya. Cara yang lebih baik itu adalah menggunakan kelas dan bukan dalam main method atau metode utama. Ya, cara menyusun struktur kelas seperti ini. Kode harus sesuai dengan format ini. Ini public saving count tadi. Kemudian ada di dalamnya ada properti dan perilaku atau behavior-nya ini ya. Kode harus sesuai seperti ini. Saving account. Kemudian ada public double balance. Ini properti-propertinya atau field-fieldnya tadi. Public double interest rate. Ya. Rate-nya 0,01, kemudian string name-nya nama pemilik rekeningnya nanti ini ya. Ini saldonya. Baru nanti ada metode yang diminta untuk menampilkan nama orang tersebut, customer-nya. Ya, siapa nanti ya, tergantung name-nya di sini ada siapa, nanti muncul customer .2 sama dengan siapa. Oke. Dengan satu baris kode sederhana, baris ketiga ini ya. Baris ketiga ini. Ya, baris ketiga ini. 1000 rekening memiliki suku bunga ya. Jadi suku bunganya ini sudah ditetapkan 0,01 ya, 10% ini ya. Dan kita dapat mengubah suku bunga kapan saja untuk setiap rekening ya. Jadi kalau mau mengubah suku bunganya di sini ya. Untuk berlaku ke 1000 account ya, nanti bisa 1000 rekening. Kemudian letakkan ini ya. Metode utama sebagai kelas pendorong ya. Letakkan metode utama di kelas uji atau tes. Metode utama sering digunakan untuk memulainya. Ini pakai account test ya. Kemudian metode utamanya di sini. Baru nanti membuat objek dari kelas savings account. Nama objeknya SA001 new savings account seperti ini ya. Kalau di object oriented seperti ini. Kemudian sekarang objeknya kita punya namanya SA001 titik balance berapa 1000. Damien ini untuk 0,2 gitu ya. Bisa diganti langsung interest rate-nya. Yang kedua juga harus bikin lagi instan lagi seperti ini ya. Dan seterusnya nanti itu ya. Sekarang kita masuk ke penggunaan NetBeans-nya, yaitu cara membuat project Java-nya di NetBeans itu klik new project. Kemudian untuk kategori pilih Java untuk project ya. Pilih Java FX application, kemudian klik next, beri nama projectnya, klik browse dan pilih lokasi tempat Anda ingin menyimpan projectnya. Pilih atau select atau klik kotak cek atau checkbox untuk membuat metode utama secara otomatis. Klik finish. Anda telah membuat project dengan nama test class. Ya. Kelas ini berisi metode utama. Jika Anda memperluas directory project, Anda akan melihat paket account test package ini. Kemudian ada kelas Anda sendiri ya, kelas uji atau ya kelas test tadi itu ya. Account test.java ini ya. Jika nanti di klik projectnya expand di directory ini ya. Ada package ini karena ada kelasnya itu sendiri. Anggap aja package itu seperti folder ya. Anda dapat menambahkan banyak file.java di folder ini ya, di source package ini ya. Cara menambahkan kelas ke project, klik kanan package di mana Anda ingin membuat kelas tersebut, kemudian pilih new Java class, beri nama untuk kelas. Kelas selalu diawali dengan huruf besar. Setiap kata berikutnya dalam nama tersebut diawali dengan huruf besar. Ini yang disebut dengan camel casing. Dan klik finish. Ya. A besar ini account, T besar test. Ya. Di latihan kedua, buat project Java baru, buat kelas account test dengan metode utama, buat kelas checking account, sertakan field untuk saldo atau balance dan name. Kemudian mulailah objek checking account dari metode utama tersebut, berikan nilai untuk objek atau
field atau properti dari balance dan name tersebut ya. Cakupan variabel atau variable scope. Field dapat diakses dari manapun di dalam kelas. Ini termasuk dalam metode. Seperti ini kita lihat. Balance, interest rate, ini name, ini nanti bisa diakses dari manapun di kelas tersebut ya. Ini bisa dipanggil gini, name, balance, ini ya, interest rate seperti ini. Di dalam kelas itu ya. Variabel yang dibuat di dalam metode itu tidak dapat diakses di luar metode tersebut. Ini termasuk parameter metode seperti ini ya. Ini ada public void deposit, ada metode, jadi ada kelas saving account, kemudian ada propertinya, ada ininya, fieldnya tadi. Public void deposit ada metode in x ini ya, x scope-nya itu ada di dalam ini saja, yang merah ini ya. Tetapi balance bisa diakses karena dia di luar ini. Balance bisa diakses di dalam metode tersebut. Kemudian ada contoh yang macam bad method atau metode yang buruk. Seperti ini tidak bisa. Not scope of X ya. Tidak bisa diakses X itu kalau di sini karena X hanya bisa diakses di metode ini. Di metode lain dia tidak bisa diakses. Mengakses field dan metode dari kelas lain. Yang pertama, buat sebuah instan, kemudian gunakan operator dot atau titik seperti ini. Ada kelas contest, kemudian kelas utamanya. Ini kemudian nomor 1 ini tadi membuat instan, membuat objek, nama kelasnya, kemudian nama objeknya. Ini. Kemudian new saving account. Lalu SA001 titik atau dot name sama dengan Damien. Ini menggunakan operator titik atau dot. Dot deposit dikasih berapa? 10.000 misalnya. 1.000 maaf ya. Kemudian ini kelas saving account itu sendiri seperti ini. Ada name propertinya yang bisa diakses di sini. Kemudian balance ya. Kemudian deposit itu metodenya. Makanya di dalamnya ada kurung parameter yang dilewatkan di sini metodenya. In X nih ya. Meneruskan nilai ke method. Passing value to method ini ya. 1.000 itu dilewatkan ke metode deposit tadi ini ya. 1.000. Kemudian nilai X itu menjadi 1.000. Jadi seperti ini contoh tadi ya. Di sini ada diulang lagi ternyata. Deposit 1.000, kemudian in X ini ya. X-nya nanti jadi 1.000. 1.000 ditaruh di sini, disimpan di dalam balance. Jadi nanti kalau SA001 titik balance nilainya 1.000 nanti ya. Kemudian di exercise ketiga lanjutkan edit project account test, tulis metode withdraw untuk memeriksa rekening yang menerima argumen ganda untuk jumlah yang akan ditarik, mencetak peringatan jika saldo terlalu rendah untuk melakukan penarikan, mencetak peringatan jika argumen penarikan negatif. Jika tidak ada peringatan, jumlah penarikan akan dikurangi dari saldo, cetak saldo baru. Uji metode ini dengan instan dari latihan yang kedua. Bagaimana jika saya membutuhkan nilai dari metode? Variabel dibatasi oleh cakupannya, namun Anda masih mungkin mendapatkan nilai variabel ini dari metode. Ini contohnya tadi ya. Ada kelas saving account, kemudian ini propertinya, ada metode void ya kalkulator ini ya, menghitung suku bunganya interest, kemudian double interest sama dengan balance kali interest rate bagi 12. Ini scope dari interest ini ada di metode ini. Jadi hanya ada dikenal di metode ini saja. Ya. Kita bisa mendapatkan nilai variabel itu dari metode tersebut, masih bisa mendapatkan nilainya. Nanti bagaimana caranya nanti ada. Mengembalikan nilai dari metode. Jika Anda ingin mendapatkan nilai dari metode tadi, tulis pernyataan return ya. Jadi dari metode di sini nanti ini ada pernyataan return nanti.
Kemudian ubah jenis metode dari void ke jenis yang ingin Anda hasilkan. Ya, jadinya function nanti ya. Semula void jadi ada type metodenya nanti, tipe metodenya. Seperti ini sama. Kemudian yang sebelumnya tadi hanya void, public void calc interest atau hitung suku bunganya. Sekarang jadi public double ya. Jadi nanti ini nilainya calc interest ini tipe datanya double ya. Karena akan mengembalikan nilai setelah dilakukan perhitungan seperti ini, return interest ya. Nanti kalau yang ada memanggil ini dia dapat nilai kembaliannya interest ini berapa di sini. Suku bunganya akan dapat dan nilai yang dihasilkan seperti ini contohnya. Jika get interest itu menghasilkan nilai tapi ini ya tadi ya sama-sama. Kemudian ini saldo itu akan dihitung dari call interestnya itu ditambah call interestnya lagi itu ya, atau saldo ditambah hitung ini tadi ya suku bunganya tadi ya. Jadi supaya ketahuan saldo sesungguhnya karena ditambah bunganya. Ini setara dengan penulisan seperti ini. Ada saldo, kemudian saldo itu ditambah sama dengan 0,83 karena sudah dihitung tadi ya, nilainya 0,83 ini sama. Tetapi lebih baik dan lebih fleksibel karena nilai dihitung itu bukan hardcode-nya, jadi lebih baik gunakan yang ini. Karena nanti kalau ini berarti harus ganti-ganti terus yang sebelah sini. Tapi kalau kita sudah gunakan formula seperti ini nanti nah ini akan secara otomatis tergantung nilai suku bunganya nanti yang akan dihitung. Summary tentang metode itu sendiri. Jadi ini ada summary-nya. Ada public yang dikenal di scope-nya, kemudian metode return type-nya double. Ini nama metodenya, kemudian ini parameternya. Ini setelah kurung kurawal, di dalam kurung kurawal ini nanti penerapannya ini ya. Penerapannya. Isi metodenya. Dan terakhir membuat kelas dari spesifikasi, membatasi metode utama. Metode utama harus sekecil mungkin. Contoh di bawah ini tidak begitu bagus karena meningkatkan saldo rekening berdasarkan bunga adalah perilaku rekening yang umum. Kemudian kode untuk perilaku ini sebaiknya ditulis sebagai metode dalam kelas saving account. Sangat berbahaya jika memiliki program rekening dengan field saldo yang dapat dengan bebas dimanipulasi ya. Ini account test. Kemudian seperti ini. Ya, karena ini tadi ya. Ada suku bunganya bisa berubah-ubah. Ya. Yang terakhir kita akan belajar cara menghindari skenario bermasalah ini dengan cara mengembangkan kelas itu sendiri. Tetapi pada materi ini cukup fokus dalam memahami cara bagaimana menginterpretasikan deskripsi atau spesifikasi, memecahkan ke dalam properti dan behavior atau perilaku, menerjemahkan properti dan perilaku ke dalam bidang dan metode. Di latihan keempat, lanjutkan edit project account test, buat kelas baru sesuai dengan deskripsi. Pastikan untuk memulai kelas dan menguji metodenya, membuat obligasi tabungan. Seseorang dapat membeli obligasi untuk termin apapun antara 1 hingga 60 bulan. Obligasi akan mendapatkan bunga setiap bulannya sehingga jatuh tempo termin, sisa 0 bulan. Termin dan suku bunga diatur di saat yang bersamaan. Suku bunga obligasi didasarkan pada terminnya sesuai dengan sistem tier seperti ini. Ya. Penjelasan mengenai obligasi rekening. Propertinya itu ada nama, saldo, termin, kemudian sisa bulannya, suku bunganya. Perilakunya mengatur suku bunga berdasarkan termin, mendapatkan bunga, dan yang terakhir jatuh temponya dengan sisa 0 bulan. Terjemahkan ke kode Java bagian pertama. Kelas obligasi Anda mungkin mewakili tautan seperti ini. Kelas bond misalnya gitu ya. Kemudian nama aplikasinya, name-nya ini name siapa nanti, rekeningnya siapa, kemudian ini saldo dan rate-nya nanti. Ini ada terminnya, kemudian ada sisa bulannya ya. Rate-nya bunganya itu sisa. Lanjut di situ ada metodenya seperti ini untuk menghitung set
termin dan suku bunganya seperti ini sudah dibantu ini. Tinggal nanti dia masukkan ya sesuai dengan yang sebelumnya tadi ada ya, ketentuan tadi ya. Kemudian lanjutannya lagi di situ untuk mendapatkan suku bunganya sudah ada rumusnya semacam ini. Ini contohnya memang kompleks ya. Nanti kita cari contoh yang sederhana saja. Kemudian dan terakhir ini sudah selesai. Ya, jadi rangkuman dari materi ini seharusnya Anda sudah mempelajari cara membuat kelas utama atau kelas Java atau kelas pengujian. Ya, kelas tes ya di dalam Java, kemudian membuat kelas Java dalam NetBeans menggunakan ketentuan dalam metode menerjemahkan spesifikasi atau keterangan ke dalam field dan perilaku. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.